Ya duduk ngopi. Jadi kadang-kadang kita harus berdiri, ada kalanya berdiri, ada kalanya kita duduk. Supaya apa? Supaya lebih tenang, lebih bijaksana, enggak gerasak gerusuk, enggak terburu-buru. Kenapa? Yang namanya duduk lebih rileks. Apalagi duduk ngerokok, ngopi, pisang goreng, pagi-pagi ngadep ngulon, tumpang kaki. Gila. Itu dunia udah kayak milik dewek, baik. Di pos ronda, baik. Oh ilah. Ngerokok di bulet-bulet. Wah gila. Udah kalah. Anggota DPR mah lewat. Anggota DPR lewat, anggota MPR lewat, pejabat lewat. Udah, pokoknya mah dia kayak begitu udah kayak orang gak punya pikiran deh. Gila dong. Gak punya pikiran hilang. Gila. Saking menikmatinya Pak, saking menikmatinya pagi-pagi udah mandi. Malamnya kan keramas malamnya. Malamnya keramas, mandi pagi-pagi ngerokok. Ngerokoknya sigarilos. Sigarilos kan dia mah antem. Jangan nyebutin merek kenapa? Wah, pokoknya mah udah begitu mah udah dah dunia kayak milik sendiri. Maka Dzulqa'dah adalah momentum di mana orang-orang Arab mempersiapkan diri sematang mungkin. Kenapa demikian? Ulama-ulama usul fikih memiliki sebuah prinsip, al-muta'addi khairun minal qasir. Amaliyah yang dampak akibatnya dirasakan oleh orang banyak itu lebih afdol, lebih utama daripada amaliyah yang dampak manfaatnya dirasakan sendiri. Sholat buat sendiri, baca Quran buat sendiri, sholawatan sendiri, duha buat sendiri, tahajud buat sendiri, witir buat sendiri. Kadang-kadang kita mendahulukan untuk kepentingan sendiri. Ada kalanya Al-Quran yang mengajarkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang pertama kali harus diselamatkan adalah diri kita. Bagaimana menyelamatkan orang lain kalau kita aja celaka? Sebelum nyelamatin orang, selamatin kita. Kata orang Jawa mah, urip iku urup. Ngerti? Urip punyala. Urup tuh nyala. Urip iku urup. Hidup itu menyala. Maksudnya bermanfaat sama orang. Tapi jangan orang lain dinyalain, tapi dirinya sendiri kebakar kayak lilin. Kagak boleh juga. Bagaimana bisa nyelamatin orang lain kalau dia celaka? Maka agama mengajarkan ada skala prioritas. Satu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan pertama kali diri sendiri. Maka di dalam bab ibadah, al-isar mamnu'un fil ibadah. Mendahulukan orang lain dilarang dalam ibadah, gak boleh. Umpama di masjid saf pertama ada yang kosong. Ada yang kosong. Pak Wiru nyuruh parasikun maju. Nah itu namanya isar. Mendahulukan orang. Dalam ibadah mah kagak boleh. Dalam ibadah mah jangan nyuruh orang lain, jangan mengedepankan orang lain. Kudu kita yang maju dalam ibadah mah. Konsepnya fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada dua orang mau dikasih door prize. Door prize-nya apa nih ya? TV. Umpamanya door prize-nya itu voucher belanja ke Keranggan selama sebulan.
Per hari 1.000. Selama sebulan per hari 1.000. Voucher belanja ke pasar Kerangan selama sebulan, dapat 2 orang. Ternyata yang 2 orang ini ternyata dua-duanya marbot Masjidul Huda. Umpamanya, ini umpamanya. Ternyata pas di keluar cuman 1 keluar, yang keluarnya cuman keluar si Fulan bin Fulan. Kata si Fulan bin Fulan, gak usah saya, si Anu aja dulu masalah Anu. Nah, ibadah mah kagak boleh. Ibadah mah tidak boleh mendahulukan orang lain. Jangan memberikan kesempatan kepada orang. Boleh jadi itu kesempatan cuma sekali, kagak akan jadi lagi. Maka al-isar fil ibadah mamnu. Mendahulukan dalam ibadah tidak boleh. Nggak boleh kita ngalah, sama belakangan duluan aja. Nggak boleh dalam ibadah. Kecuali dalam masa sosial baru dianjurkan untuk mendahulukan orang lain. Lagi antrian ambil BLT, lagi ngantri ambil BLT, kita paling depan, di belakang ada nenek-nenek. Yang di luar siapa? Nenek-nenek. Di belakang nenek-nenek ada janda muda. Yang mana dulu? Janda muda. Luah, emang udah ketahuan ini. Itu namanya al-isar, mendahulukan orang lain padahal dia butuh. Namanya itu isar. Kalau di dalam sosial dianjurkan. Kalau dalam ibadah jangan. Umpama RT ngasih sembako sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini kan saya udah mengajukan nama Bapak. Alhamdulillah dapat untuk bantuan. Kata kita, gak usah Pak, buat yang lain aja. Ilah. Kalau udah begitu RT 4, ilah, cakep itu. Padahal mah dia butuh, tapi disuruh dikasihin ke ada. Ilah. Ada. Di mana? Tempat. Itu namanya al-isar, mendahulukan orang dalam masalah sosial dianjurkan, dalam ibadah tidak dianjurkan. Maka ada kalanya kita memprioritaskan kita, bukan ego, bukan masalah kita ambisi, memang diajarkan. Dalam masalah ibadah jangan mendahulukan orang. Selaginya kita bisa mengambil kesempatan, ambil. Kalau dalam masalah ibadah, kecuali kalau dalam masalah sosial dianjurkan al-isar wat tarahi, mendahulukan orang lain padahal kita dalam keadaan